Halo untuk sahabat-sahabatku semuanya, pejuang P3K atau ASN, P3K paruh waktu maupun penuh waktu. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian semuanya yang selalu mendukung Arik Channel, maupun yang sudah bergabung lama atau yang baru bergabung. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan lonceng notifikasinya dibunyikan. Oke teman-teman, saya ucapkan salam sehat, salam sejahtera bagi kita semuanya untuk masa depan yang indah, cerah, dan gemilang. Nah, untuk teman-teman, mungkin teman-teman di sini ada yang sudah tahu kabarnya atau ada yang sudah mendengar atau belum mendengar kabar ini. Kabar ini bisa dianggap kabar gembira maupun kabar tidak gembira. Jadi gini ya teman-teman semuanya, pada hari Kamis, tepatnya tanggal 23 Januari 2025, tepatnya jam 12:06 WIB ya. Itu ada berita yang tentang resmi disahkan aturan pemberhentian P3K paruh waktu lebih banyak dibandingkan penuh waktu. Nah, di sini teman-teman biar tidak penasaran dengan berita ini, teman-teman bisa menyimak atau mendengarkan berita ini sampai habis ya. Karena kalau teman-teman cuma mendengarkan setengah-setengah, nanti teman-teman itu tidak tahu tentang pemberhentiannya itu tentang apa. Jadi teman-teman itu nanti bisa bimbang ya. Jadi sebaiknya untuk teman-teman bisa mendengarkan atau membaca berita itu sampai tuntas biar teman-teman tahu dengan berita itu. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biografi Kemenpan RB resmi mengesahkan aturan baru. Salah satu poin penting dari aturan tersebut adalah mengatur terkait pemberhentian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu. Nah, oke, teman-teman semuanya di sini mulai simak dengan baik-baik ya, biar teman-teman itu nanti paham ya. Aturan ini tertuang dalam keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025. Menariknya, ketentuan pemberhentian P3K paruh waktu ternyata lebih banyak dibandingkan dengan P3K penuh waktu. Oke, teman-teman bisa digarisbawahi ya. Yang menarik dari berita ini ya, ketentuan pemberhentian P3K paruh waktu ternyata lebih banyak dibandingkan dengan P3K penuh waktu ya. Jadi lebih banyak dari paruh waktu ya. Aturan mengenai pemberhentian P3K penuh waktu diatur dalam regulasi yang berbeda. Pemberhentian P3K penuh waktu telah diatur di Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. Berikut adalah perbedaan aturan pemberhentian P3K paruh waktu dan juga penuh waktu sesuai dengan peraturan yang disahkan. Jadi untuk teman-teman semuanya
teman-teman bisa melihat perbedaan pemberhentian P3K paruh waktu dan perbedaan pemberhentian P3K penuh waktu. Jadi untuk teman-teman semuanya ya, aturan pemberhentian P3K paruh waktu yaitu menurut keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025, pemberhentian P3K paruh waktu dilakukan jika, nah ini diingat-ingat ya, dilakukan jika yang pertama diangkat menjadi P3K atau CPNS, yang kedua mengundurkan diri, yang ketiga meninggal dunia, yang keempat melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang 1945, yang kelima mencapai batas usia pensiun atau masa perjanjian kerja terakhir, yang keenam terdampak perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah, yang nomor 7 tidak cakap jasmani dan rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban, yang ke-8 tidak berkinerja, yang ke-9 melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat, yang ke-10 dijatuhi hukuman pidana penjara minimal 2 tahun berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, yang ke-11 dijatuhi pidana penjara terkait kejahatan jabatan atau tidak pidana yang berhubungan dengan jabatan. Poin yang terakhir itu poin 12, menjadi anggota atau pengurus partai politik dari ketentuan di atas. Terlihat bahwa alasan pemberhentian untuk P3K paruh waktu mencangkup 12 poin. Jadi untuk teman-teman itu bisa diberhentikan ya dengan alasan tadi ya. Dengan alasan tadi 12 poin tadi ya. Mudah-mudahan untuk teman-teman kesemuanya ini aman, tidak sampai kayak gitu ya. Itu untuk yang paruh waktu ya. Nah, sedangkan yang penuh waktu itu ada poin-poinnya sendiri. Seperti ini poin-poinnya untuk penuh waktu ya. Jadi untuk teman-temanku pejuang ASN atau P3K, nah aturan pemberhentian P3K penuh waktu seperti ini ya. Sebagai perbandingan, berikut adalah aturan pemberhentian P3K penuh waktu yang diatur dalam Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. Yang pertama yaitu tentang melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dua meninggal dunia. Yang keempat mencapai batas usia pensiun atau sama perjanjian kerja terakhir. Yang keempat terdampak perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah. Yang kelima itu tidak cakap jasmani dan rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya. Yang nomor 6 tidak berkinerja. Nomor 7
melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat. Nomor 8, dijatuhi hukuman pidana penjara minimal 2 tahun berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Yang ke-9, dijatuhi pidana penjara terkait kejahatan jabatan atau tidak pidana yang berhubungan dengan jabatan. Yang ke-10, menjadi anggota atau pengurus partai politik. Nah, di sini teman-teman, perbedaan P3K penuh waktu dan paruh waktu teman-teman sudah tahu kan? Perbedaannya itu apa saja ya. Untuk paruh waktu itu ada 12 poin dan P3K penuh waktu itu ada 10 poin. Jadi teman-teman mudah-mudahan dari sini sudah paham ya poin-poinnya ya. Jadi untuk teman-temanku semuanya, pejuang P3K maupun ASN ya, teman-teman pahami dulu ya dengan beritanya ya. Jadi pemberhentian P3K penuh waktu juga mencakup kategori pemberhentian tidak hormat. Pemberhentian tidak hormat dilakukan apabila alasan terkait dengan poin 1, poin 7, poin 9, dan 10 ya. Jadi untuk teman-teman itu nanti diberhentikan tidak hormat ya. Kasarannya langsung dipecat gitu saja ya. Nah, teman-teman ya, dari sini paham ya. Oke. Jadi teman-teman saya ingatkan lagi ya terkait dengan poin 1, 7, 9, dan 10 itu poin 1 itu melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang 1945. Yang poin ke-7 itu melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat. Yang nomor 9 itu dijatuhi pidana penjara terkait kejahatan jabatan atau tindak pidana yang berhubungan dengan jabatan. Yang ke-10 menjadi anggota atau pengurus partai politik. Nah, di sini teman-teman kalau sudah diangkat jangan sampai melanggar ini ya, itu nanti akan merugikan teman-teman sendiri. Apabila teman-teman mau melangkah, berpikirlah lebih dulu, biar teman-teman itu nanti tidak merugikan teman-teman sendiri atau keluarga teman sendiri, ya seperti itu. Jadi untuk teman-teman semuanya, perbedaan utama yaitu perbedaan colok terletak pada jumlah alasan pemberhentian. P3K paruh waktu memiliki 12 poin. Dan sedangkan pemberhentian sementara P3K penuh waktu hanya mencakup 10 poin. Jadi saya ulangi lagi, perbedaannya pemberhentian P3K paruh waktu memiliki 12 poin. Sedangkan pemberhentian sementara P3K penuh waktu itu hanya mencakup 10 poin. Jadi untuk teman-teman semuanya ya, P3K paruh waktu juga memiliki alasan tambahan seperti pengangkatan menjadi P3K atau CPNS serta mengundurkan diri secara sukarela. Jadi di sini mudah-mudahan teman-teman itu tidak mengundurkan diri ya, walaupun diangkat P3K paruh waktu. Nah,
Jadi itu ya teman-teman semuanya informasi terkait dengan perbedaan aturan pemberhentian P3K paruh waktu dan penuh waktu yang resmi disahkan pemerintah pada hari Kamis tanggal 23 Januari tahun 2025, tepatnya jam 12:06. Seperti itu. Nah, oke teman-teman semuanya ya. Marilah kita berdoa biar kita diberi yang lebih baik ya. Jadi untuk teman-teman semuanya jangan bosan-bosannya untuk mencari informasi tentang P3K ya. Karena P3K ini belum difinalkan semua dari tahap yang pertama atau gelombang 1 dan tahap kedua atau gelombang 2 itu semuanya belum difinalkan. Jadi untuk yang gelombang 1 yang dulu tidak lulus bisa daftar ke gelombang 2. Nah, di gelombang 2 ini kan juga belum ada pengumuman resminya ya. Itu semuanya diangkat semua atau tidak itu belum tahu kita. Nah, jadi untuk teman-teman semuanya jangan bosan-bosannya mencari informasi tentang P3K, baik itu P3K paruh waktu ataupun P3K penuh waktu. Jadi kalau teman-teman itu ketinggalan informasi berarti teman-teman juga akan ketinggalan berita yang tentang P3K. Seperti itu ya. Jadi untuk teman-teman semuanya saya ucapkan lagi banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semuanya yang selalu mendukung Arik Channel. Mudah-mudahan Arik Channel ini bisa memberikan informasi terbaik buat teman-teman pejuang P3K. Oke teman-teman semuanya, saya ucapkan terima kasih, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya akhiri, terima kasih buat teman-teman pejuang P3K. Sehat-sehat selalu, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semuanya.